Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Semuanya sehat? Amin. Pagi ini saya akan bawakan firman Tuhan atau khotbah dengan judul Mendapat Perhatian Tuhan. Saudara pernah dengar istilah caper? Vera tahu caper? Cari perhatian. Oke. Itu biasanya yang suka itu caper laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Tapi yang paling banyak Perempuan. cowok lah. Kan soalnya cowok ada maunya kan. Oke. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, perhatian itu penting ya. Benar apa betul? Kita suka nggak diperhatikan? Betul. Perempuan, kalau mau keluar rumah ngapain? Untuk siapa? Ayo, jujur padaku, jangan ada dusta di antara kita. Perempuan-perempuan sebelum keluar rumah, dandan, untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Supaya apa? Supaya diperhatikan. Tapi coba bayangkan, begitu keluar, terus dilihatin orang. Antara senang, bangga dengan, ngapain lu lihat-lihat gua? Diperhatikan, salah. Nggak diperhatikan juga, salah. Memang manusia ini serba salah terus ya. Oke, tapi yang penting itu bagi kita adalah perhatian itu penting. Ada sebuah lembaga survei di Singapura, namanya Taking Point. Dia bikin survei, dia survei 1.000 anak-anak muda di Singapura. Hasilnya apa? Hasilnya ini, 60% anak muda di Singapura kesepian. Yang sudah pernah pergi ke Singapura tahu kan, Singapura ramai atau sepi? Ramai, ramai pisan. Tapi 60%, jadi lebih dari setengah, mereka mengaku anak-anak muda yang kesepian. Kemudian 15%, ya 15% mengaku mereka merasa tidak punya teman untuk bisa diajak bicara. Jadi 60% kesepian, 15% dari 1.000 orang itu mengatakan saya tidak punya teman untuk bisa saya ajak bicara. Nah, karena itu tidak heran ya, di Singapura salah satu negara yang memang hidup satu dengan lain tidak saling kenal. Di Bandung bagaimana? Dengan tetangga-tetangga kenal nggak? Ada yang kenal, ada yang nggak juga ya. Di perumahan-perumahan yang itu nggak kenal tuh satu dengan lainnya. Beda dengan di kampung saya dulu. Nggak punya cabai tinggal ke sebelah. Punya cabai nggak? Nggak punya garam tinggal ke sebelah. Punya garam nggak? Oh punya, ambil aja. Ambil. Di kota-kota besar susah yang seperti itu ya. Perhatian itu penting sekali. Penting sekali. Saya pernah baca sebuah kisah. Entahlah ini benar atau enggak, saya juga nggak tahu ya. Tapi ya kalau kisah itu sudah dikisahkan ya saya percaya deh. Ada sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian ada juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris judulnya adalah It Is Well With My Soul. It is well, it is well, it is well, it is well with my soul. Ada dalam bahasa Indonesianya ya? Tenanglah, tenanglah jiwaku. Pencipta lagunya ini seorang laki-laki, seorang bapak, di mana istri dan anak-anaknya berlayar dengan kapal, dan kapal itu
tenggelam. Seluruh penumpang meninggal. Tidak ada satupun yang selamat. Karena ada di lautan. Nggak sempat ada pertolongan. Semuanya meninggal. Bapak ini kehilangan istri dan kehilangan anak-anak. Semuanya habis. Bisa dibayangkan ya bagaimana kesedihannya ya. Bagaimana seorang suami, istrinya 4 hari aja lagi keluar kota, gimana dia di rumah. Aduh, rasanya gimana. Nggak tahu ini kalau istri, suami seminggu di luar, gimana rasanya. Biarin aja lah, gitu. Ya. Tapi ini ditinggalkan oleh istri dan anak-anak selamanya. Bisa dibayangkan betapa sedihnya dia. Kehilangan keluarga yang dicintai dan kemudian hidup hanya tinggal sendirian. Dan kemudian oleh maskapai kapal, ya, perusahaan kapal, seluruh keluarga diundang naik ke kapal, disiapkan, kemudian berlayar menuju ke laut di mana kapal itu tenggelam. Dan mereka tabur bunga di sana untuk mengenang keluarga mereka semua yang meninggal. Dan dari situ Bapak ini menciptakan lagu ini. It is well with my soul. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Semuanya baik-baik saja. Hebat ya, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kehilangan, dia bisa ciptakan sebuah lagu yang akhirnya terkenal di seluruh dunia. Sampai di Indonesia, dikenal lagu ini. Tapi apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Waktu berlalu, dia hidup sendirian. Di hari-hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, masih ada yang datang, masih ada yang menghibur, masih ada yang mengunjungi. Lama-lama, tidak ada lagi yang datang. Tidak ada lagi yang menjenguk. Tidak ada lagi yang berkunjung. Tidak ada lagi yang memberi perhatian. Membuat Bapak ini merasa sendiri, kesepian, dan akhirnya, ini kisah yang saya baca ya, dia bunuh diri. Tragis. Tragis. Orang yang bisa menciptakan lagu It is well with my soul, tapi karena tidak lagi ada perhatian dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman, semua sibuk, tidak lagi memperhatikan dia. Dia merasa sendiri, akhirnya bunuh diri. Di Surabaya ada 2 mahasiswa, 1 mahasiswi, 1 mahasiswa. Meninggal bunuh diri di kampus. 1 loncat dari lantai 12. Lantai 12 kalau rata-rata 3 meter, berarti 36 meter. Jadi loncat dari ketinggian 36 meter. 1 lagi, loncat dari lantai 22. Jadi udah 60 meter. Dan dua-duanya meninggal. Di Jepang, banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah yang loncat, mati, bunuh diri. Saudara, kenapa ada orang yang bunuh diri? Pertama, mereka putus asa. Ada masalah, nggak ketemu dengan jalan keluar. Nggak ketemu dengan solusi. Akhirnya putus asa, tidak ada lagi rasanya harapan, yang paling baik hanya meninggal. Mereka berpikirnya pendek. Dengan meninggal dia pikir masalahnya selesai. Padahal tidak. Yang kedua, kenapa orang meninggal bunuh diri? Karena tidak diperhatikan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Nggak ada yang peduli dengan mereka. Di depan rumah, nggak persis depan rumah, agak ini sedikit, ya, depan rumah saya, sampingnya, ada tinggal seorang ibu, udah tua, dengan seorang anak perempuannya,
Mereka hanya berdua di situ. Jadi istri saya, Bu Hana, beli makanan. Saya bilang, untuk siapa? Untuk yang di depan. Ya, untuk di depan. Jadi ada perhatian. Dan kemarin saya ada di rumah, ketok-ketok pintu, saya buka, ada Bu Hana, sebentar lagi sampai. Saya bilang, ini dia kasih makanan. Rupanya karena istri saya ngasih makanan, dia juga membalas dengan memberi makanan. Ya akhirnya ya berbalas pantun lah. Nanti pasti istrinya ngasih lagi, dia ngasih begitu terus. Tapi itulah bentuk yang namanya apa? Perhatian. Diperhatikan. Ada orang yang perhatikan. Oh, itu tinggalnya hanya berdua. Satu ibu udah tua, ini 70 tahun lebih. Jalannya pun sudah mulai membungkuk sama anak perempuannya yang juga sudah berusia, berumur. Ini penting sekali, Bapak Ibu, perhatian itu. Jadi, awas ya, jangan sampai kita punya anak, kita punya keluarga, punya orang tua yang tidak diperhatikan, yang tidak diberi perhatian. Awas. Sekarang mari kita lihat. Kita butuh perhatian dari manusia. Ya. Dalam hidup ini kita perlu perhatian orang lain. Bagaimana perhatian Tuhan sama kita? Kita buka. Ayub pasal 28. Ayub pasal 28. Ayat 24. Ayub pasal 28. Ayatnya yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Ayub 28 ayat 24. 1, 2, 3. Karena ia memandang sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Siapa itu yang memandang sampai ke ujung-ujung bumi? Tuhan kita. Ke ujung-ujung bumi artinya tidak ada yang terluput. Nggak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Jadi saya mau tanya, saudara, Tuhan memandang kita nggak? Walaupun kita sendirian, walaupun kita ada di rumah, walaupun kita ada di kamar, Tuhan memandang kita nggak? Tuhan memperhatikan kita nggak? Jadi jangan bilang, nggak ada lagi yang perhatian pada saya. Masih ada Tuhan Yesus yang memandang dari surga ke ujung bumi. Dan dia lihat, dia tahu segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Walaupun mungkin tidak ada yang datang ke rumah, tidak ada yang datang menjenguk, tidak ada yang datang melihat, tidak ada yang datang membawa makanan, atau tidak membawa apapun. Ketahuilah, Tuhan perhatian pada kita. Amin. Mazmur 14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2. Kita baca sama-sama Mazmur 14 ayat 2. 1, 2, 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia.
untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Nah, mencari Allah. Tadi Ayub 28 ayat 24, Tuhan memandang ke ujung-ujung bumi. Segala tempat, segala orang dia lihat. Tuh. Tapi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Di Mazmur 14 ayat 2. Tuhan sama memandang dari surga. Kepada siapa? Anak-anak manusia. Untuk melihat apakah masih ada yang berakal budi dan apakah mereka mencari Allah. Secara umum, semua dilihat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Karena semua dikasihinya. Tapi secara khusus, dia memandang, dia mencari, dia memperhatikan siapa anak manusia yang mencari Allah. Jadi kalau kita di rumah sendirian, kalau kita di kamar sendirian, bisa saja kita hanya tidur-tiduran. Bisa nggak? Bisa. Bisa saja kita sedang membaca. Bisa. Bisa saja kita sedang menonton TV. Bisa. Tapi bisa juga kita sedang membaca Alkitab atau kita sedang berdoa. Ini bedanya. Sama-sama di rumah. Sama-sama di kamar. Tapi kegiatannya bisa berbeda-beda. Ada yang hanya sedang santai saja, nonton TV, baca koran, baca buku, baca majalah, buka-buka handphone. Tapi ada anak-anak Tuhan, anak manusia yang mencari Allah lewat baca Alkitab dan berdoa. Nah, pertanyaan saya, Tuhan melihat seluruhnya. Tuhan melihat semuanya. Tapi juga Tuhan melihat di rumah ini ada anak-anaknya yang sedang berdoa, yang sedang membaca Alkitab. Pertanyaan saya, mana yang lebih diperhatikan oleh Tuhan? Sama nggak? Diperhatikannya sama. Perhatiannya sama nggak? Beda. Contoh yang paling sederhana aja. Maaf ya, bukan membanding-bandingkan, tapi ini menilai. Ada dua murid. Satu rajin, satu malas. Satu menurut, satu bandelnya nggak ketulungan. Mana yang lebih disayang oleh guru? Sama. Sama. Dua-dua murid kan? Dua-dua diajar kan? Perhatiannya guru sama nggak? Tidak mungkin sama. Betul ya? Pasti yang rajin, pasti yang menurut, itu pasti dia lebih disayang. Apakah dengan begitu si guru pilih kasih nggak? Tidak adil? Enggak, justru adil dong. Makanya kalau mau disayang oleh guru, jadilah murid yang rajin dan jadilah murid yang penurut. Kalau mau diperhatikan, mau mendapat perhatian dari Tuhan, gampang. Gampang. Jadilah berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Sehingga mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya. Oke. Kita buka Kejadian pasal 21. Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ini salah satu contoh. Kalau Tuhan memberikan perhatian, maka dia melakukan apa yang
Tuhan janjikan. Jadi Tuhan bukanlah Tuhan yang berjanji tapi mengingkari. Tuhan berjanji dan dia menepati. Tapi janji itu ditepati bagi orang-orang yang memang berkenan di hatinya Tuhan. Kita tahu Sarah itu sampai usia tua belum hamil-hamil juga. Dan di mata manusia tidak mungkin lagi dia bisa mengandung, tidak mungkin lagi dia bisa melahirkan. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menepati. Sesuatu yang susah menjadi mudah, itulah kalau mendapat perhatian dari Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah kalau Tuhan sudah memberikan perhatian. Sekarang saya mau tanya, siapa hidup kita ini yang nggak punya masalah? Pasti semua punya. Dari masalah kecil, masalah sedang, sampai masalah yang besar. Semua kita punya. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah di dalam masyarakat, masalah di dalam negara. Baru aja beberapa hari kan, Presiden dilantik, Menteri diumumkan nama-namanya, kemudian salah satu kepala badan bilang begini, semua produk-produk yang berkaitan dengan makanan harus dapat sertifikasi halal. Ya, masih masuk akal yang berkaitan dengan makanan. Karena saudara-saudara kita yang muslim memang tidak boleh makan makanan tidak halal. Dan jangan sampai mereka tidak tahu bahwa sebenarnya makanan itu tidak halal, tapi kemakan sama mereka. Dengan adanya sertifikasi halal, jadi aman. Tapi orang ini bilang, sertifikasi halal termasuk baju juga harus dapat sertifikasi halal. Waduh. Dulu sebelumnya ada yang bilang, kulkas pun harus dapat sertifikasi halal. Sehingga orang bilang, ini kulkas dimakan, sekarang baju harus dapat sertifikasi halal. Apakah baju dimakan? Nah, mulai dari reaksi, termasuk mantan menteri Pak Mahfud MD Menko bilang ini udah keliru. Keliru kalau semuanya harus disertifikasi, termasuk baju. Ah, itu masalah nggak bagi kita? Masalah. Ini sertifikasi, itu sertifikasi, semua nanti sertifikasi. Wah, betapa repotnya. Nah, makanya dalam hidup ini ada banyak masalah, saudara. Nggak hanya masalah di internal kita, di luar kita pun ada aja masalah. Sama dengan kalau orang berkendara. Hanya dua hukumnya. Dua rumusnya. Kalau nggak nabrak, ditabrak. Kita nggak nabrak orang, tapi kita yang ditabrak. Itulah masalah. Tapi puji Tuhan, apapun masalah kita, kalau Tuhan memperhatikan, semua yang susah menjadi mudah, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kalau Tuhan memberikan perhatian pada kita. Enak nggak kalau diperhatikan Tuhan? Mau nggak mendapat perhatian dari Tuhan? Atau mau dicuekin aja sama Tuhan? Hah? Nggak mau dong kita ya. Jangan sampai dicuekin sama Tuhan ya. Jangan. Kita mau mata Tuhan tertuju pada kita. Perhatian Tuhan ditujukan pada kita. Wow. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita mendapat perhatian dari Tuhan? Nah, ini dia. Sekarang saya mau tanya. Ini di tengah-tengah keramaian. Saya lihat si Apit. Terus saya mau manggil dia. Ini di tengah-tengah keramaian nih. Bagaimana caranya agar si Apit lihat saya? Hah? Oh, bikin kegaduhan.
Ini mah senang dengan kegaduhan gitu ya. Oke lah, ya. Nanti kan perhatian kan? Oh, ada apa itu? Ada ini. Bisa jadi bukan yang lihat, tapi dia bilang, "Yuk, kita pergi. Ada kegaduhan." Wah, boro-boro dia datang, dia lihat. Udah takut duluan dia, udah menjauh. Jangan dekat-dekat tuh. Di sana ada masalah. Nah, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah keramaian? Si Apit ada di sebelah sana. Dia nggak lihat saya. Apa? Panggil nama. Si Apit. Gitu. Teriak. Si Apit. Gitu. Kan banyak kerumunan. Susah. Ah, panggil dengan teriak. Nggak bisa. Si Apit. Nggak kedengaran. Si Apit. Pokoknya ada yang bilang nama adalah bunyi terindah. Ini. Walaupun suaranya pelan, Vera, ada yang manggil nama saya. Coba kalau dipanggil nama orang lain, nggak kedengaran tuh, ya. Tapi ketika dipanggil namanya, walau dengan berbisik, Siani, siapa yang manggil? Karena nama adalah suara yang terindah. Ya, jangankan keras, dengan pelan aja pun asal nama kita dipanggil, kita langsung awas. Nah, kalau saya mau mendapat perhatian dari si Apit yang jauh, maka saya harus memanggil dia dengan suara yang keras. Satu. Apalagi melambai. Ya kalau gini-gini kan orang lihat kan ada apa sih gini-gini kan? Kalau lihat, itu Pak Yunus. Nah, intinya kita nggak bisa pasif, betul nggak? Diam aja nunggu. Sugan, si Apit lewat. Tahu-tahu dia lewatnya ke sana. Malah nggak ketemu. Kita nggak bisa diam. Untuk mendapat perhatian Tuhan, kita nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Kita harus aktif. Harus aktif. Ya, harus aktif. Kalau orang terdampar di pulau, supaya orang tahu bahwa di sana ada kehidupan, dia bikin apa? Asap. Ya. Kalau ada asap berarti ada yang kebakar. Nah, kebakar sendiri atau ada yang membakar. Harus ada tanda-tanda. Ya, harus ada tanda-tanda. Jadi, saudara kekasih dalam Kristus, kalau mau mendapat perhatian dari Tuhan, satu, kita harus aktif. Yang kedua, harus menonjol lebih daripada yang lain supaya mendapat perhatian. Kenapa? Kan tadi Tuhan bilang, secara umum semua dia lihat. Semua dia lihat, dia pandang. Ujung-ujung bumi, nggak ada tempat yang nggak dia lihat. Semua. Tapi kita mau Tuhan memberikan perhatian khusus pada kita. Orang-orang mencari Allah. Oleh karena itu, kita harus aktif, kita harus menonjol berbeda dengan yang lain. Kalau orang lain melakukan sesuatu, kita harus lakukan lebih daripada apa yang orang lain lakukan. Nah, terakhir mari kita buka 2 Tawari. 2 Tawari pasal 7 ayat 15. Ini cara kita untuk bisa mendapat perhatian dari Tuhan. 2 Tawari pasal 7 ayat 15. Yang pertama, kita harus aktif. Kedua, kita harus menonjol, harus berbeda. Dan yang ketiga, ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapat perhatian dari Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
Bagaimana cara kita mendapat perhatian dari Tuhan? Berdoa. Gampang ya? Kalau mau mendapat perhatian dari Tuhan, berdoa. Begitu kita berdoa, langsung connect tuh. Tuhan langsung tahu, ada yang berdoa. Ada yang berdoa. 1000 orang berdoa. Tuhan tahu nggak? 1.000.000 orang berdoa. Tuhan tahu nggak? Kenapa bisa tahu? Karena Tuhan kita kan Tuhan yang maha kuasa. Di belahan Amerika ada yang berdoa. Dia tahu? Di Asia ada yang berdoa. Dia tahu? Di Indonesia ada yang berdoa. Dia tahu? Semua Tuhan tahu. Kalau mau mendapat perhatian dari Tuhan, gampang. Caranya apa? Berdoa. Lengkapi lagi dengan apa? Baca firman Tuhan. Baca Alkitab, berdoa. Berdoa, baca Alkitab. Supaya lebih lengkap lagi, ngapain? Puji dia. Naikkan pujian. Naikkan penyembahan. Wah, itu radarnya Tuhan langsung tahu. Konek itu. Langsung tahu itu. Bahwa kita sedang berdoa. Kita sedang baca Alkitab. Kita sedang menaikkan pujian. Maka mata Tuhan, telinga Tuhan, langsung perhatiannya kepada kita. Dan kalau perhatian Tuhan sudah ditujukan pada kita, itu artinya pertanyaan, apa yang harus kulakukan untuk Engkau? Apapun masalah kita, sampaikan. Apapun permohonan kita, kesulitan kita, sampaikan. Dan Tuhan bilang, aku akan menolong engkau. Jadi penting sekali ada perhatian Tuhan dan kita harus cari perhatian dari Tuhan. Supaya mata Tuhan, telinga Tuhan ada pada kita. Dan kalau Tuhan sudah memperhatikan kita, perhatian Tuhan sudah ada pada kita, maka tidak ada masalah lagi yang tidak terselesaikan dalam kehidupan kita. Tetap kita ada masalah, nggak mungkinlah dalam hidup ini kita nggak ada masalah. Ya, tapi kita tidak pernah takut menghadapi masalah, malah masalah yang takut menghadapi kita. Amin. Ya, seringkali saya bilang, orang yang takut pada masalah itu sering didatangi oleh masalah. Tapi orang tidak pernah takut pada masalah. Masalah takut pada dia. Sekali lagi, orang yang takut pada masalah, masalah itu datang kepada dia. Senang itu masalah itu datang kepada dia. Tapi orang yang tidak takut pada masalah, maka masalah yang takut sama orang itu. Nah, bagaimana caranya kita tidak pernah takut pada masalah? Kita berani karena kita ada Tuhan dan kita bilang, Tuhan memberikan perhatian padaku, maka aku tidak pernah takut menghadapi masalah. Karena Yesus selalu bersama dengan saya. Amin. Mari kita berdoa.